Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan-kawan semua. Menarik tadi ini yang diskusi ini, cuma belum terlalu menggigit gitu, ya kan? Karena belum bisa menyampaikan fakta-fakta yang paling objektif yang dialami oleh bangsa kita hari ini. Kenapa saya bilang? Kalau kita contoh misalnya melakukan gerakan-gerakan politik hari ini, menciptakan politik alternatif, melihat kondisi yudikatif kita hari ini, kemudian kondisi ekonomi kita hari ini, yang semuanya sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat, maka seperti tagline yang kita sering nyanyikan ketika kita demo-demo bahwa berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Karena hanya dengan aksi-aksi perorangan itu langkah pasti bagi kita hari ini yang jelas-jelas sudah mengalami, apalagi ini penurunan kualitas politik, yudikatif dan ekonomi, terutama yudikatif. Hari ini kita lihat Mahkamah Konstitusi, hakim yang ada di situ, betapa bodohnya mereka tidak bisa membedakan apa itu nepotisme. Itu jelas dalam pertimbangan hakim, jelas bahwa tidak terbukti Presiden Jokowi melakukan tindakan-tindakan nepotisme. Ini apa-apaan hakim begini. Itu yang dulu di situ Profesor Doktor yang dipanggil yang mulia Hakim Agung. Perintah saya lihat, masa dibedain nepotisme aja nggak bisa. Itu artinya rakyat Indonesia sedang digiring menuju sebagai bangsa yang tidak waras, bangsa tolol. Jadi kalau kita mengakui seperti itu, ingin menghargai yang hal demikian, maka betapa hancurnya di Republik. Berarti kalau misalnya dia tidak mengakui bahwa di situ ada nepotisme, berarti apa hubungan antara Jokowi dengan Gibran misalnya? Ya, itu jelas kan? Dijelaskan dalam undang-undang kehakiman juga. Yang dimaksud dengan apa, hakim tidak boleh memimpin terhadap klien ataupun hubungan saudara atau semenda. Yang seperti ini yang dipertontonkan di muka publik, lantas kemudian kita ini sebagai kaum saya anggap yang hadir di sini orang-orang yang progresif, revolusioner lah, karena bahasanya lebih maju karena terkait dengan aksi. Jadi bagi saya, selain daripada membangun kalau politik alternatif kurang pas, mestinya politik progresif, revolusioner aja udah langsung. Alternatif kelamaan kita ini pilihannya apa? Ya kan? Kecuali partai buruh ke depan bisa membuktikan bahwa merupakan sebuah partai politik yang benar-benar bisa menjadi rumah buruh, ya kan? Nah itu kita perlu uji dulu 5 tahun ke depan seperti apa. Karena faktanya hari ini justru kehadiran partai buruh malah memecah belah partai buruh. Itu fakta yang harus itu mungkin jadi evaluasi nanti lah, ya kan? Evaluasi nanti ini kan kritikan yang harus disampaikan, ya kan? Sehingga kelak nanti buruh punya landasan politik, punya tempat untuk mengadu, bukan hari ini mengadu kepada partai-partai politik yang sudah jelas-jelas pragmatis dan oportunis. Nggak ada yang beres di jam 10 itu, ya kan? Masa sudah bertahun tiba-tiba nggak ada oposisi, terus di mana mau bicara demokrasi? Demokrasi itu perbedaan, ya kan? Demokrasi itu perbedaan. Kalau dia bilang kita ini negara demokrasi, demokrasi bagaimana? Pemerintah demokrasi bagaimana? Kalau semuanya tidak ada yang menjadi oposisi, maka dari itu kita yang ada di sini, kitalah yang menjadi kekuatan oposisi. Harus dibangun kekuatan oposisi dari rakyat. Kalau kita mau bicara ingin merebut kedaulatan rakyat sesuai tema daripada diskusi. Karena rakyat ketika rakyat sudah tidak percaya lagi dengan partai politik, dengan penguasa, dengan hakim, terus kita mau ngapain? Kita kembalikan lagi sesuai dengan nilai-nilai konstitusi kita bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Bagaimana caranya? Lakukan aksi-aksi. Jangan sekali aksi terus mundur pulang, 2 kali aksi lemas, 3 kali nggak mau lagi, nggak bisa begitu. Perjuangan ini panjang, ya. Nenek senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita sudah mencontohkan itu. Jadi saya pikir dengan mengembalikan kita rebut kedaulatan, kita naikkan aja eskalasi aksi demonstrasi, dan mudah-mudahan 1 Mei nanti kita tunjukkan persatuan rakyat Indonesia itu masih ada. Salah satu kalimat yang paling gue suka dari buku Atomic Habits karya James Clear adalah, ketika segalanya terkesan gak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun pada hantaman yang ke-101 kali, cadas itu terbelah menjadi 2, dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Kalimat ini menyadarkan kita bahwa
terkadang kita merasa usaha yang kita kerahkan selama ini sia-sia, gak ada hasilnya, gak ada manfaatnya. Padahal, perubahan itu butuh waktu, butuh satu momentum yang pada akhirnya menunjukkan bahwa usaha kita selama ini gak sia-sia. Namun, untuk sampai ke momentum tersebut, diperlukan ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan percobaan, latihan, atau kegagalan. Pertanyaannya, apakah kita cukup sabar untuk menunggu momentum tersebut? Karena mereka yang sabarlah yang pada akhirnya akan sampai pada tujuan.